li maring ingsun waliyan ing wali ingsun. Faqad adzantuhu mongko temen wus ngizini sapa ingsun ing man bil harbi kelawan perang. Dadi ngajak perang Allah. Wama takarroba lan ora marek-marek ilaiya maring ingsun sapa abdi kawula ingsun bisyai'in kelawan suwiji-wiji ahabba ingkang luweh kinasian ilaiya maring ingsun mimma saking pira-pira perkara saking perkara iftarat tukang merdoake sapa ingsun alai ngatasé abdi wa maya zalulan ora gingsir-gingsir sapa abdi kawula ingsun ya taqarrabu iku keparek sapa ingsun muqarrabah nginjen-nginjen peparek mendekat pada Allah ilayya maring ingsun binawafil lawan pira-pira ibadah sunnah hatta uhibbahu sehingga seneng sapa ingsun ing abdi fa idza ahbabtuhu mongkot kalane wis seneng sapa ingsun ing abdi kuntu mongko ana sapa ingsun iku sam'ahu dadi pengrungune abdi Allah yasma'u kang rungu sapa abdi bi kelawan sam'ah wa basaru lan iku dadi peningale abdi alladzi yubsiru kang ningali sapa abdi bi kelawan basarahu waya dawulan dadi sapa ingsun ing tangane abdi Allah tiap tisu kang nabok sapa abdi biya kelawan yadahu warijlah ulan dadi ingsun ing sikile abdi allati yamsi kang lumaku sapa abdi biya kelawan rijlah wa in sa'alani lan lamun jaluk sapa abdi ing ingsun atau itu mongko paring sapa ingsun ing abdi wala in ista'adzani lan lamun jaluk tulung jaluk perlindungan sapa abdi ingsun la uidzannahu mongko yakti bakal nulungi sapa ingsun ing abdi rawahu riwayat hadis mau sapa Bukhari Imam Bukhari. Jadi ini hadis menjelaskan tentang wali kekasih Allah. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku, di wali itu bisa orang yang mengasihi, orang yang dikasihi. Jadi dari wazan fa'ilin, jadi seperti Habib ya. Habib itu orang yang mencintai, bisa juga orang yang dicintai. Jadi wali itu orang yang mencintai, juga orang yang dicintai. Nah, wali ya. Man adali waliyan, wali. Nah, kalau kita melihat di Quran itu ada beberapa makna yang berhubungan dengan wali itu. Jadi kalau misalkan bisa jadi wali itu penolong. Jadi misalkan Allah waliyul ladzina amanu. Jadi Allah itu menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Jadi wali penolong. Atau kalau yang dulu itu populer ya, sangat rame-rame Al-Maidah ayat 51 itu ya aulia yang dimaknai sebagai pemimpin itu ya, atau malah dimaknai sebagai gubernur ya. Jadi
aulia di dalam ayat Al-Maidah itu. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara aulia. Nah, aulia di situ kalau kita membaca tafsir dan macam-macam itu maknanya lebih dekat ke sekutu atau bolo ya kalau tafsirnya bolo. Jadi bolo itu konteksnya dalam peperangan. Nah, kalau di Al-Maidah ayat 51. Jadi konteksnya kalau kita baca di tafsir itu pada saat perang Uhud itu ada beberapa orang itu yang apa namanya istilahnya underestimate dengan kanjeng Nabi dan sahabatnya. Jadi nggak bisa memberi perlindungan pada saya. Akhirnya beberapa orang itu minta apa ya bersekutu, ya, bekerja sama itu dengan klan-klan lamanya. Padahal itu sudah klan itu adalah musuhnya. Nah, maka dikatakan aulia itu bolo, sekutu. Jadi maknanya sekutu di situ. Nah, makna yang kekasih, yang sebagai kekasih atau sebagai yang dikasihi itu kita bisa dapatkan misalkan di ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak punya rasa takut dan tidak punya dan tidak berkesusahan. Itu jadi nek sampean itu sik mikir nontonnya khawatir sesuk mangan apa, itu berarti sik durung tadi syarat wali, gak memenuhi syarat wali. Nah, itu saya khawatir dengan dirinya, khawatir apa meneh khawatir mlebu neraka, mlebu swarga barang iku ya termasuk durung wali. Ini wali ku bener-bener memang dia hanya Allah yang ada di hatinya. Nah, nah ini barang siapa ini dawuh Gusti Allah, barang siapa bang memusuhi waliku, maka aku akan menyatakan perang. Nah, nenek perangnya musuh Gusti Allah ya Allah apa sampean? Memusuhi walinya, menyatakan perang. Nah, wong wali iki kan gak ketok kan la ya'riful wali ilal wali. Ora weruh wali kecuali wali. Jadi kene ya kadang wong iki ketok gak menjajeni bisa jadi dia itu wali. Maka harus ojo apa sembarangan dengan semua orang seperti itu. Ojo itu wali. Nah, kemudian hadis ini menjelaskan juga ciri-ciri wali itu seperti apa atau seseorang itu bisa mencapai derajat sebagai wali itu seperti apa. Pertama, dia itu mengamalkan hal-hal yang diwajibkan. Jadi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in habba ilayya mimma aftaratu alaih. Jadi Allah itu paling demen kalau hambanya itu melaksanakan apa yang diperintahkan, wajibnya, demen wajibnya. Jadi kewajib yang diwardukan oleh Allah, diwajibkan Allah dilakukan itu Gusti Allah paling senang. Baru nanti sunnah. Jangan dibalik, ngejar sunnahnya, fardunya kelewat. Contohnya misalkan sampean misalkan tawaf ya. Tawaf itu sampean dua sedesaan ngejar nyucuk hajar aswad ya. Sampai desek-desekan ngikuti koncone. Nah, itu sampean ngejar sunnah tapi sampean ngelanggar. Sikut-sikutan kan berarti itu di mendolimi saudara sendiri. Itu kan haram. Ya, itu sampean gak iso jadi wali. Mengejar sunnah, nyucuk hajar aswad itu kan sunnah. Tapi sampean mengejar sunnah itu dengan nganiaya, dengan zalim pada saudara sendiri misalkan ya. Kecuali kalau nggak longgar pas seperti itu oke lah. Tapi kalau desa-desaan harus mengikuti kiwa tengen itu sudah sampean sudah melanggar
step-step untuk menjadi wali. Ini wali gak ngono. Wali itu ya berarti wajibnya dulu itu tadi. Tidak melanggar yang wajib atau melaksanakannya haram demi untuk melakukan yang sunnah. Jadi wajibnya itu dipegang dulu. Jadi sholat fardu 5 waktu dijangkepi. Ojo eh, sholatnya misalkan setahun bisa ya, gak sholat 5 waktu tapi kemudian sholat idnya ya dimempengi, terawihnya dimempengi, padahal sholat fardune bolong-bolong. Ya. Fardune dicekel. Jadi maitane sih yang utama dulu, yang fardu dulu itu yang dicekel. Itu ciri-ciri wali. Terus kemudian setelah itu ya wa ma yazalu abdi ataqarrabu ilayya bin nawafili. Kemudian baru sunah-sunahnya. Ya, sunah-sunahnya terus kemudian eh, melaksanakan ibadah itu tidak berhenti hanya sebagai ritual saja, tapi sudah melakukan ihsan. Jadi menghayati ibadahnya. Kalau ihsan itu kan kalau kita tidak bisa kita diperintahkan kalau kita misalkan sholat itu kan seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau nggak bisa ya berarti kita harus merasa diawasi oleh Allah. Nah, level itu harus dilampaui oleh wali. Nah, kalau sudah itu, jadi yang wajib dilakukan, yang sunnah-sunnah dilakukan dengan sebenar-benarnya pemanaan ibadah, maka dia jadi wali. Wali itu faida ahbabtuhu, kalau aku senang kepada dia kuntu samahu, maka dia akan eh, Allah itu akan menjadi pendengarannya. Dia mendengarkan dengan telinganya Allah, nah, seperti itu kan sampai itu. Jadi tidak ada yang lain kecuali Allah itu di hatinya. Jadi gak ada urusan gak komandil sampai dunyo, maka di Quran disebut sebagai la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi tidak ada ketakutan, tidak ada kesusahan, tidak mengkhawatirkan masa depan, ya, tidak menyesali yang masa lalu, ya, itu wali. Karena di dalam hatinya itu jadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya itu semuanya ada Allah. Kuntu sam'ahu, dia mendengarkan pendengarannya Allah, dia melihat dengan penglihatannya Allah, dan dia bergerak dengan gerakannya Allah. Jadi semua aspeknya itu kalau di bahasa bahasa sufinya itu kan manunggaling kawula Gusti itu ya. Artinya itu tadi di dalam hatinya itu tidak ada yang lain kecuali Allah sampai selevel itu. Jadi dia melaksanakan wajibnya, kemudian melaksanakan sunnahnya, sehingga dia eh, di dalam setiap aspek kehidupannya itu dia menyertakan Allah di dalam dirinya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka wa insa'al sa'alani, kalau dia minta, ya si wali ini meminta apapun atau itu maka aku akan mengabulkan. Pemene ana wali ku dongane mandi ya kayak seperti ini. Wala ini nih kan kalau si wali ini uh, meminta perlindungan maka Allah akan memberikan perlindungan. Nah ini ciri-ciri wali. Ya minimal kalau dia misalkan nggak jadi wali kan ya ini tadi ya step-stepnya ya bisa kita tiru ya. Kita melaksanakan yang wajib, memperbanyak yang sunnah, terus memperbaiki ibadah kita dengan berihsan seperti itu tadi. Insya Allah kita juga jadi wali lah, minimal wali murid lah seperti itu. Al hadisu utawi iki hadis atasi ukang kaping songo wasalatuna lan 30. Hadis yang ke-39. Babnya temanya Raf'ul Haraji fil Islam. Menghilangkan
kesulitan. Prinsip menghilangkan kesulitan di dalam Islam itu seperti apa? An Ibni Abbasin, diriwayatake saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibni Abbas dawuh anna Rasulullah setune Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, innallaha satemene Gusti Allah iku tajawasa nyepuro utawa ya nyepuro ngapura paring ngapura li kedue ingsun an ummati saking umat ingsun al khotoa ing luput khoto luput gak sengaja wanisyana lan lali wa malan perkara ustukrihu kang den peksa sapa umati alaihi atase ma hadisun utawi iku hadis iku hasanun kang bagus kang hasan rawahu ngriwataken hadis mau sapa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Allah itu tidak memberikan ampunan atas kekeliruan ya yang atas kekeliruan dari umatnya Kanjeng Nabi kalau itu karena al-khata' tidak sengaja itu diampuni. Misalkan kalau di contohnya misalkan yang kemarin itu kita belajar soal khatnya membunuh ya. Nah, itu kalau sengaja. Kalau tidak sengaja tidak dikhat seperti itu. Walaupun ada hukuman yang lain, misalkan dia membardian, bayaran dan sebagainya. Tapi kalau tidak sengaja itu konsekuensinya tidak seperti kemarin itu yang kisos itu nyawa dibayar nyawa. Tidak sengaja, kotok, tidak sengaja. Nah, contoh lain apa ya yang tidak sengaja itu? Yang wanisyana dan lupa. Nek lali itu ya di apa namanya tidak dihitung oleh Allah. Lali. Misalkan ya sing sampean awan-awan poso ya tiba-tiba lali mangan. Alhamdulillah untuk orang piring lagi eling. Nah, itu gak apa-apa, sampean terus no posone. Awan-awan lali nek poso kumpul ambek bojone. Nah, ya alhamdulillah nek elinge sakmarine tengah-tengah iku sing soro. Ya, ini ya. Jadi memberikan kelonggaran dispensasi bagi yang lupa. Terus lupa gak sholat ya lali ya. Itu saking sergap. Saya punya teman itu saking sergap jamaah ya. Jadi sholat itu nggak pernah sholat tidak pernah tidak dengan jamaah, mesti berjamaah. Nah, ketika dia melewati jamaah lali sholatnya, nggak melakukan sholat. Nah, contoh lupa tidak sholat itu diampuni, tapi dengan nanti dia harus mengkodok sholat seperti itu. Atau yang masuk kategori nisyan itu sampean kekesalan turu, bengi turune jam budale jam piro ya turune iku. Jam 3 ya. Terus sampean kebablasan subuh. Subuhnya jam itu. Ya nggak apa-apa sampean eling apa begitu tangi jam 7 itu sampean subuh. Lah beda maneh sampean budale turu iku jam ya subuh iku jam piro? Jam 4 luwih 7 ya. Jam 4 lebih 17 misalnya. Sampean budal turu jam 4 lebih 10 ya kurang 7 menit. Oh, ya iku ya gak kena. Jadi apa? Gak entuk ini sian iki mau sampean anune mepet ngono anjane. Ya. Jadi nisyan itu tadi lupa. Lupa lagi yang diampuni Allah misalkan rakaat sholat ya rakaat sholat
Sampean sholat Isya ya ternyata baru 3 rakaat sampai salam. Enggak apa-apa, begitu eling sampai tambahi langsung. Langsung aja tambahi rakaat mana. Seperti itu. Dan lain-lain. Nisyan. Kemudian jadi khotok yang apa namanya tidak sengaja, terus nisyan. Gak sengaja meneh apa ya? Misalkan sampean sholat itu gak sengaja pas mangap sampean kelebonan sesuatu panganan. Wah, itu ini gak sengaja. Terus apa mana ya? Poso terus gak sengaja klebon. Gak sengaja loh ya. Gak apa-apa. Kecuali ini sampean bluron nah niat iku wisan. Bluron ini apa ya? Renang ya. Renang terus sampean ngombe banyu. Iku gak kena dihukumi gak sengaja. Oke, jadi kalau uh, khotok itu seperti itu. Jadi nggak ada uh, indikasi sampean memang mendekati iku mau perbuatan itu. Misalkan poso ya uh, iku mau nek neng banyu-banyon ngono terus adus sing apa klebon banyu macam-macam oke nggak apa-apa itu tidak sengaja. Wama lan perkara ustuk rihu kang den sereng yang dipaksa sama umati alai ngatasi ma. Jadi kalau terpaksa, dipaksa, misalkan naudzubillah ada orang yang diperkosa gitu kan, itu kan berarti kondisinya terpaksa nggak ada hukumannya yang dia diperkosa kok. Atau kalau dalam kasus tertentu misalkan dipaksa untuk menyatakan kekufuran, kekafiran itu gak dicatat terus sebagai kafir atau murtad oleh Allah karena dipaksa. Jadi khotok, nisyan, terus kemudian karena terpaksa. Jadi melakukan dengan terpaksa itu gak ada hukumannya, gak dihitung sebagai sebuah kesalahan. Hadisun utawi iki hadis daya hasan dan hadis hasan. Nah, sekarang kita menginjak ke hadis ke-40. Hadis terakhir untuk malam ini. Al hadisu utawi iki ku hadis al arbauna kang kaping 40. Ini temanya iltinamul auqati qoblal wafat. Jadi memanfaatkan waktu qoblal wafat sebelum kita wafat. An ibni Umar diriwatake saking ibni Umar radhiyallahu anhuma qala dawuh sapa ibni Umar akhadha ngalap nyekel sapa Rasulullah Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimangkibi kelawan pundak ingsun. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad kun ana sira fit dunya ing dalem dunya. Kalau kita hidup di dunia ka'annaka kayata sak temene sira iku gharibun wong asing. Jadi kan kita itu kan dulu aslinya penduduk surga ya. Jadi proyeksi kita kan nanti di akhirat kan. Hidup kita nanti selamanya harapan kita di surga. Hidup yang kekal nanti di akhirat. Gharibun. Nah, kita itu di sini orang kita harus merasa sebagai orang asing. Tempat kita bukan di dunia. Ini adalah transit sebagai apa namanya tempat ujian saja. Kalau kita di dunia melakukan perbuatan yang baik, ya berarti nanti di akhirat, di tujuan akhir kita, di tempat keabadian kita, nanti kita bisa
ngunduh wong pakarti kebaikan kita. Sebaiknya kalau di tempat yang asing ini, yang kita asing ini, kemudian kita tidak memanfaatkan waktu yang singkat itu, ya berarti kita rugi nanti di akhirat. Gharibun. Jadi Kanjeng Nabi ini ngajari Ibnu Umar juga kepada kita, neneng dunia itu kamu harus berlaku sebagai orang yang asing, gharibun. Asing atau aneh. Au abiru sabilin utawa wong sing sekedar lewat ae, lewat jalan. Wah, biru sabilin itu lewat saja. Ya, nek wong Jawa kan katanya urip itu mung mampir ngombe. Wong Jawa punya kearifan itu ya sama ya. Ngombe ku sak piro sih suwene? Paling kan ya gak ono sak menit ngombe. Kecuali ngombe kopi ya untuk suwe, tapi ya gak ono sedina yang ngombe kopi. Au abiru sabil utawa lewat aja. Kita lewat jadi transit di dunia ini. Transit saja. Paling umur awak dhewe ning donya iku piro sih? Saya rata-rata ya mungkin ya 70 tahun wis hebat wisan wis. Bonusnya wis apik. Nah, au abiru sabilin. Setelah itu ya gini di akhirat nanti yang kekal itu tadi. Wakana lan ono sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu. Nah, ini dawe Ibnu Umar sendiri kalau ini yaqulu idza amsaita tatkalane manjing wektu sore sapa sira fala tang tadir mongko aja anti-anti sapa sira as-sabaha ing wektu isuk. Jadi nek sampean itu kita itu bisa apa ya pas di malam hari gini atau sore hari maka tidak ada artinya ojo anti-anti iku gak ono jaminan sampean sesuk iku sik urip. Ya toh sapa sih jamin? Saiki pas ngaji ngene besok kemudian tidak ada. Tidak ada jaminan. Besok dipanggil, gak ono jaminan. Ya kita harus apa ya selalu berdoa kepada Allah semoga kita ini yang penting itu husnul khotimah dipungkasi oleh Allah di akhir hidup kita loh dalam keadaan husnul khotimah. Nek awak dhewe apik terus iku kita gak mungkin deh. Jadi husnul khotimah kita minta. Kita pungkasane sing apik. Iza amsaita fala tangtadir as-sobah. Nek waktu sore awakmu iku gak iso anti-anti memastikan bahwa besok itu kamu masih bisa menjumpai pagi. Kamu bisa menjumpai pagi. Wa idza asbahta. Wong kotet kalane manjing waktu subuh sapa sira. Nek awakmu iso nemoni waktu subuh. Fala tangtadir maka ojo anti-anti. Fala tangtadir mongko ojo anti-anti sapa sira al-masaa ing waktu sore. Gak ono jaminan nek subuh iku sik urip, sore iku ya tetap urip, gak ada jaminan. Dan kita sebetulnya sudah kemarin waktu rame-rame COVID itu ya benar-benar mengalami ya teman-teman kita, saudara kita yang seperti itu. Kemarin tuh masih sehat bugar, tiba-tiba saja ono kabar tidak ada meninggal. Itu sebetulnya jadi pelajaran juga untuk kita semua. Tidak ada jaminan. Awak dhewe sehat koyo ngene iki sesuk sik urip, sesuk sik urip, sore nek mana sik urip, gak ada jaminan. Gak ada yang bisa menjamin. Ya. Aja sampai kok sampai sore, awan enggak ada jaminan. Makanya wahud lan ngalapo sira min sihatika saking wektu sehat sira. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya waktu sehat kita lima rodika kedua waktu loro iro. Jadi nek sehat ini disyukuri betul, dimanfaatkan untuk hal yang positif. Ngonek wes loro awak dhewe akan menyesal. Wong iku kan ngerti nikmate loro, iku ketika sedang
ngerti nikmate sehat itu ketika kita sakit. Ya dan sehat ini kira kayaknya apa ya? Sehat itu apa sih? Tapi begitu sakit itu benar-benar merasakan. Lara untu ya wes. Aduh. Nah, jadi wakut means lara sikil. Lara sikil. Ya iku wis gak karo-karoan. Nah, baru eling ngono enak ya sehat itu. Tapi pas sehat lali. Nah ini dawe Sayyidina Ibnu Umar wakut min sayhatika dan ambillah waktu sehatmu, manfaatkan waktu sehatmu lima rodika untuk ketika sakit. Ini sakit gak iso amen. Ya kan mau loro itu kan ya gak iso maksimal sih aktivitasnya. Bersehat itu maksimalkan untuk hal-hal yang positif, ojo sing negatif. Nek wis loro gak iso sampean. Loro itu kan ya wis ya apa maneh pasti aktivitasnya terbatas, ibadah ya terbatas. Dan Arab misalkan gak kuat loro ya kan gak iso poso. Manfaatkan waktu sehatnya. Wamin hayatika, nah ini yang penting juga. Wamin hayatika lan manfaat nosiro ing waktu urip iro. Limautika kedue waktu mati iro. Ya wes. Selama hidup ini di waktu dunia ini yang singkat, ya, ya diibaratkan hanya sekedar lewat aja, ya, transit sebentar, nggak sampai berhari-hari. Nah, manfaatkan sebaik-baiknya. Selama kita hidup, kita ini kesempatan terbaik hidup ini untuk cawis-cawis sangu untuk kematian kita. Engko nek wis kalau di Quran itu ya nek wis meninggal itu ya Allah, orang itu akan getun banget. Sajane aku nek pas urip iku rak sedekah ngono ya. Dia minta untuk dihidupkan lagi. Ya. Berharap bisa dihidupkan lagi, setelah hidup dia akan memperbanyak sedekah. Ya iso duwite kabeh, ya. Harta bendanya akan disedekahkan semua, tapi sudah terlanjur. Sudah terlanjur mati nggak bisa. Jadi nikmat hidup ini harus dimanfaatkan betul-betul sebagai bekal untuk akhirat tauli mautika. Nek wis mati pasti menyesal, nggak bisa seperti itu. Nih, semoga kita bisa apa namanya mengambil pelajaran dari hadis ini. Waktu yang pendek di dunia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari bekal di akhirat kita. Ya ibadah, ya sodako, ya macam-macam, menolong sesama, berbuat baik dengan sesama, berbuat baik dengan tetangga yang tadi kemarin itu kita pelajari, ngomong sing apik, ya gak ngelarani kancane, gak ngomong sing sengak, itu macam-macam nanti. Oke, rawahu riwayat hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Baik, sahabat-sahabat, ini sudah sampai hadis 40. Kita apa namanya? Jeda sejenak beberapa hari untuk kita akan melaksanakan khotaman pada tanggal 8 sore kalau nggak salah ya dijadwalkan itu. Nah, itu nanti insya Allah kita akan kalau bahasanya itu kan hybrid ya Zoom ya offline. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa apa namanya mengambil manfaat, bisa mengamalkan apa yang kita kaji pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kiai Arif yang sudah membimbing ngaji kitab Arba'in Nawawi sampai dengan hadis ke-40. Tidak terasa kita sudah pertemuan ke-15 ini saya hitung ini, mulai dari pertemuan pertama di puasa pertama kemarin sampai dengan hari ini pertemuan ke-15. Besok kita waktunya hunut ya Pak. Ya, iya. Yang hunut maksudnya. Oh besok ya. Oke, sahabat-sahabat, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang kita diskusikan.
sebelum kita jeda pertemuan ini dijeda sampai dengan kita laksanakan kegiatan khataman di tanggal 8. Mas Basri, ada yang mau disampaikan? Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan berkaitan dengan tanda-tanda wali itu ya. Tanda-tanda wali. Tadi kan sudah dijelaskan tentang ciri-cirinya semacam ABC dan seterusnya ya, yang sudah disampaikan. Tetapi seringkali para ulama atau sesepuh kita itu menyatakan bahwa hanya wali yang mengetahui wali. Namun kita diberikan tanda-tanda. Artinya status wali itu apakah dia itu semacam agak permanen atau bahkan semi permanen gitu ya. Ataukah akan dicabut ketika tanda-tanda itu kemudian hilang dari yang bersangkutan. Yang mungkin sesama wali itu juga tahu tentang hal tersebut. Kategori batasan ya, batasan kategori wali. Matur nuwun. Oke. Langsung saya jawab, nggih. Coba jawab maksudnya. Nanti bisa juga nanti bisa di compare dengan mungkin pendapat yang lain gitu ya. Jadi wali, jadi salah satu ada beberapa ulama itu. Jadi ada beberapa level ya. Pertama itu adalah nabi dan rasul itu wali. Ya, kalau nabi rasul ini pasti permanen ya. Nabi masuk ngono SK dicabut jadi nabi, gak ada ceritanya. Nah, gak ada sejarahnya. Jadi rasul ya nabi di itu wali. Terus yang kedua, ini wali yang paling puncak ini nabi dan rasul. Terus kemudian sahabat. Jadi sahabat nabi. Jadi sahabat nabi itu orang-orang yang menangi kanjeng nabi dan beriman pada kanjeng nabi. Jadi menangi kanjeng nabi tapi nggak beriman bukan sahabat. Atau beriman tapi kemudian tidak menangi kanjeng nabi berarti ya bukan sahabat juga. Jadi generasi itu disebut wali. Setelahnya itu yang disebut wali juga itu orang-orang soleh. Nah kalau kita dimensinya yang apalah ya riful wali ilal wali ya itu kita di luar pembahasan. Saya juga nggak punya ilmunya sendiri, saya bukan tidak punya ke sana. Tapi kalau yang sejauh yang di yang kita tanda-tanda fisiknya, zahirnya, yaitu tadi yang sudah kita pelajari tadi orang-orang soleh itu wali. Terus kemudian dia itu tidak punya dan tidak menutup kemungkinan kalau per definisi tadi memang ada yang kadang itu pada saat tertentu itu dia menjadi kekasihnya Allah. Wali itu kan kekasih toh. Nek sampean imani lagi kuat terus lagi dekat dengan Allah, ya berarti sampean atau siapapun itu bisa berpotensi untuk menjadi wali. Nah, jadi Gus Baha itu kan wali itu gak kudu pinter, sampean bodoh ya bisa jadi wali. Kan wali itu kan seneng mbek Gusti Allah, disenengi mbek dan disenengi mbek Allah. Seperti itu. Jadi nabi levelnya itu tertinggi itu nabi dan rasul, kemudian sahabat, wali itu terus belakangnya itu sudah orang-orang soleh, orang-orang tertentu itu yang punya kualitas ketakwaan, punya kualitas amal soleh. Nah, kalau per definisi Al-Quran, wali itu ya enggak harus yang punya karomah macam-macam loh ya. Jadi bayang yang punya karomah iso miber macam-macam. Bisa jadi orang wali itu enggak punya karomah apa-apa. Karomah dalam arti sing apa ya? Khariqul ada. Mikirnya sampean kan wali ku khariqul ada kabeh ya. Ya wis iku ana bahasane dhewe lah. Nah, ini gak mampu lah pada ngomong sing khariqul ada. Tapi ada wali-wali sing ya dia hidup seperti kebanyakan orang ya sing tapi dia punya kualitas
kualitas ibadah, terus kemudian hatinya itu hanya gumantung ning Gusti Allah, terus kemudian tidak berjarak dengan dunia yang kemarin kita bias zuhud itu, yaitu wali. Nah, kalau kita mau cara-cara itu seperti wali. Kalau dia sudah suatu saat berubah ya bergeser ya berarti ya bukan wali lagi seperti itu. Mungkin seperti itu jawabannya. Semoga bisa menjawab. Oke. Jadi tidak ada reshuffle berarti ya. Apa meneh wali nabi Banyak mau enggak ada dicabut yang gitu. reshuffle. Nggih. Nggih, turun. Nggih. Berarti wonten wali temporer berarti. Enggak permanen. Ya mestinya ada. Kalau lihat yang kita pelajari ada temporer. Jadi nek gak konsisten lawannya ya kan berarti nggak anu lagi. Sing permanen kan Kanjeng Nabi mbek sahabat itu mau toh. Setelahnya kan buruk akhirnya. Kan mulane kalau apa namanya kita yang di tradisi kita itu kan yang di apa kita memperingati itu haulnya. Haul itu kan berarti ketika wong akhirnya itu wis bener ya, wis apa namanya sudah wis pasti api akhirnya itu kita pelang itu sebagai haulnya. Ya, bukan si uripe diperingati ngono ulang tahun nggak ada. Setelah meninggal api diperingati ulang tahunnya, ulang tahun kematiannya. Ya, karena itu untuk sebagai penanda bahwa beliau-beliau itu eh, menunaikan tugas di dunia itu dengan baik selesai paripurna tugasnya di hauli itu kan ngoten insya Allah ngoten. Jadi kalau usah bahas sing anu ya khorikul ada angel sampean awak waduh juga tanda-tanda sing bisa aja lah awak dhewe misalkan isok daftar di wali isok ngono loh kira-kira seperti itu daftar di wali isok insya Allah awak dhewe. Nggih, matur nuwun. Paling Oke. tidak kan tidak sampai menyamakan film Mak Lampir gitu ya. Yang Oke. sakti-sakti gitu kan ya. Iya, bukan yang sakti-saktian wis. Coba awak dhewe gak wayahe lah itu. Wali yang sing anu lah, sing seperti orang normal aja. Tapi hatinya dekat dengan Allah. Ya, sampun Pak Nggih. Presiden. Oke, matur nuwun Pak Basri. Wonten malih sahabat-sahabat Mbak Ani barangkali atau materi. Kalau tidak ada, izinkan saya mengakhiri majelis ini. Kita hadir dalam majelis ini diberikan barokah oleh Allah, diberikan tambahan ilmu, sehingga diberikan kekuatan, sehingga kita bisa meneladani sabda-sabda beliau dalam hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.